Halo guys, ketemu lagi di siang hari ini, saudaraku dimanapun kita berada. Aku lagi ngopi nih, lagi ngopi. Aku mau berangkat aktivitas di luar sana karena ini hujannya sangat gede banget. Sebelum menunggu hujannya berhenti, aku ngopi dulu di samping kolam hias Gejebo, kolam hias. Nah, ini dekorasi Gejebo kolam hias ini baru selesai. Ini baru selesai sekitar 10 hari. Soalnya udah 10 hari baru ditanam ikan. Gak bisa langsung udah selesai, gak bisa langsung ditanam ikan. Kalau udah selesai ini dicat dulu, udah dicat langsung direndam minimal 3 hari atau 5 hari direndam, terus dibuang. Kadang 1 kali ngerendamnya, kadang 2 kali. Airnya dibuang, diganti yang baru. Nah, udah diganti yang baru bisa ditanam ikan. Kalau ditanam ikan langsung nggak direndam dulu, dibuang airnya yang pertama, ikannya kadang suka mabuk, kadang ada yang mati karena uap cat yang bau atau kena keracunan dari cat. Makanya ini udah stabil minimal 10 hari baru ditanam ikan. Nah, ikannya ada yang ini, ada yang 2 kilo, ada yang 1,5 kilo nih ikan nila, ada yang ikan koi juga, ikan mas biasa juga ada. Kalau ikan yang nila yang gede ini minimal umurnya yang gede, sampai gede begini sampai 1,5 tahun nih. Soalnya ada yang 2 kilo. Nah, ini guys, suasana di siang hari ini karena hujannya sangat lebat dan begitu gede, jadi agak adem dan teduh. Nah, begini enaknya guys, kalau punya kolam hias di depan rumah kayak gini. Ini nggak begitu luas kolamnya, sekitar 2 meter persegi. 2 meter persegi sekitar bisa nanam ikan ukuran 40 kilo atau 60 kilo bisa masuk. Jadi kalau punya tanaman bunga atau piaraan hewan atau semacam ini ikan, apalagi kayak kolam hias kayak gini nih depan rumah. Jadi kalau libur hari Sabtu atau hari Minggu bisa menyempatkan waktu untuk istirahat di rumah sambil lihat piaraan kita atau piaraan apa aja, masing-masing kesenangan piaraannya, sambil ngopi gitu, begitu adem. Nah, ini guys, ini kolam hias Gejebo dekorasi ini hasil karya saya. Aku bukan ahli dan senior karena aku cuman tahu saja dan uji coba. Kadang-kadang walaupun uji coba, aku bukan ahli dan senior, kadang-kadang suka ada yang disuruh orang lain juga bikin kolam hias atau Gejebo dekorasi atau relief kecil-kecilan gitu.
Kalau libur atau nggak ada aktivitas yang lain, aku kadang-kadang disuruh orang lain juga. Tapi aktivitas saya udah biasa, karena aktivitas favorit saya, aku suka dipanggil karena bukan dipanggil apa-apa, aku suka dipanggil mengobati orang lain. Aku suka dipanggil untuk menolong orang lain, karena mengobati aku kadang ada yang sakit kaki, bengkak, baal, atau kejepit urat, atau kesleo, kadang ada yang patah tulang juga, ada yang meriang, kadang-kadang orang yang nyuruh suka ada yang suruh mengobati sakit gigi gitu. Kalau sakit gigi, kalau saya mengobati disuruh orang lain harus sakitnya lagi dahsyat, lagi parah sakitnya. Paling mengobati sakit gigi sekitar 15 menit atau 30 menit, insya Allah sehat sembuh itu. Tapi bukan saya yang nyembuhin, Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkannya. Saya cuman melaksanakan dan syariat saja. Kalau mau manggil saya harus dikasih tahu yang lebih awal, karena nggak bisa didadak. Karena aku kadang-kadang, biasanya orang kalau nyuruh malam semua, minimal menerima panggilan sore jam 4 sampai jam 2 malam. Tuh. Karena kadang-kadang penuh juga panggilan saya. Jadi makanya harus informasi dulu sebelumnya, atau WA dulu, kita dikasih tahu dulu. Nah, kalau kebetulan penuh harus nunggu kalau selagi meroses orang lain. Aku mengobati dengan cara diurut, dipijit urut, atau di bahasa luar massage, kalau bahasa Timur Tengah massage gitu, atau bahasa internet dan bahasa Google udah biasa disebut bahasa trofis, sama aja semua. Nah, ngurut saya guys, saudaraku, dimanapun kita berada, pijat urut saya lamanya sekitar 1,5 jam satu orang. 1,5 jam semua badan, atau bisa dikatakan seluruh tubuh. Nah, udah diurut semua badan, terakhir direfleksi telapak kaki. Nah, udah direfleksi telapak kaki, kalau kelihatan orang yang diurut masuk angin, biasanya kalau masuk angin baru diurut udah merah punggungnya. Nah, kalau udah merah pasti orangnya masuk angin. Nah, kalau masuk angin bisa dikeluarkan dengan cara dikop gitu. Dengan cara dikop, trik dan refleks saya, cara ngekop saya cuman pakai gelas sama korek.
Kalau untuk melihat cara ngekop saya bisa dilihat di konten saya yang lain atau di video kamera saya yang lain ada di channel saya. Kalau mau melihat fidget urut atau trik dan refleks urut saya ada di channel atas nama saya Mang Asep, spasi Asep aja. Mang Asep spasi Asep terus spasi lagi aja. Jadi Mang Asep spasi Asep aja. Coba dilihat di channel saya atau di YouTube saya. Dibuka YouTube-nya, terus dilihat, cari channel atas nama saya Mang Asep, Asep aja. Nah, di situ ada cara ngekop untuk mengeluarkan angin pakai gelas. Di situ ada hasil konten saya atau kamera video saya dengan cara trik urut atau massage atau trofi saya di situ ada. Tapi bila mana kurang jelas melihatnya atau suasana lagi ngurut saya begitu kurang jelas atau kurang terang lampunya, karena setiap ada pijit urut di konten saya, di video saya, karena itu bukan tempat saya nggak nyiapin tempat karena aku udah biasa dipanggil ke rumah-rumah atau dipanggil ke rumah orang lain. Jadi kalau suasana kurang begitu jelas atau lampunya kurang terang, mohon maaf karena itu di rumah orang lain. Tapi setiap konten beda-beda, itu ada yang agak jelas, ada yang kurang begitu terang dan jelas, kontennya macam-macam. Di situ ada konten saya dan video saya, cara trik refleks ngurut saya. Nah, semoga bermanfaat yang semua yang menonton video saya atau konten saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tapi jangan lupa bagi-bagi informasi dan bagi-bagi pengalaman gitu. Jangan lupa dihidupkan auto subscribe-nya dan ditekan jari ke atasnya, itu bagi-bagi kebaikan dan bagi-bagi informasi dan pengalaman. Terima kasih saudaraku dimanapun kita berada. Nah, ini di sini aku mau jalan atau mau aktivitas yang lain karena ini kebetulan nunggu di samping di Jebok Kolam Bias ini sambil ngopi, sambil nunggu hujan berhenti. Nah, sambil lihat ikan pada gede-gede ini seneng sekali. Apalagi habis pulang kerja atau libur kerja ada di rumah, kita punya kolam hias atau gazebo dekorasi relief ini. Manfaatin. Kalau punya lahan di depan rumah sedikit atau luas, manfaatin. Itu bikin tanaman atau bikin kolam hias seperti ini. 1 meter juga nggak apa-apa, bisa juga bagus. Ini ukuran 2 meter. Jadi enaknya begini kalau punya kolam hias dan gazebo dekorasi ini. Jadi kayak gini nih, apalagi sekarang lagi agak hujan.
sambil ngopi, sambil lihat ikan gede-gede. Gitu indahnya. Nah ini guys, ikannya ada yang 2 kiloan satu. Nah yang ini nih, yang muter ini ikan nilainya 3 kilo nih. Yang ikan mas 2 kilo. Nah begini guys, indahnya. Ada kolam hias, ada kolam ikan di depan rumah. Indahnya, atau lagi libur kerja atau pulang kerja gitu, sambil lihat ikan, sambil ngopi juga. Jadi begitu indahnya. Jadi bisa nyempetin waktu untuk kita, jadi pikiran kita tenang gitu, atau hati kita begitu hilang dari kejenuhan. Jadi lihat ikan-ikan pada
apalagi ikannya gede-gede, begitu senangnya. Nah, halo guys, teman-teman saudaraku dimanapun kita berada, yang udah menonton video saya atau konten saya, walaupun nggak seberapa konten saya, mohon maaf atas informasinya atau segi ucapan saya. Bila ada yang kurang sopan, juga kurang berkenan di hati nuranimu kita semua, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa bagi-bagi pengalaman atau bagi-bagi informasi dan bagi-bagi kebaikan. Jangan lupa di subscribe atau dihidupkan lonceng dan ditekan jari ke atasnya. Terima kasih. Thank you. Sekali lagi, nah guys, jangan takut kalau ada orang yang kesakitan atau sakit apa aja atau gejala apa aja, bisa menghubungi saya atau manggil saya. Bukan aku ahli dan bisa, tapi aku udah biasa. Aku suka disuruh orang atau siap menolong, misalkan, atau siap menolong orang lain siang atau malam, asal aku lagi meroses orang lain. Harus nunggu dulu, makanya harus informasi dari awal gitu. Kalau masalah mahar atau bil mahri atau bahasa Timur Tengah mahar gitu, atau suka ada yang bilang nanyain berapa ngasihnya. Aku nggak suka ngasih tahu, atau saya nggak biasa ngasih takrif pada siapapun, orang manapun. Kalau dikasih bersyukur-syukurlah, kalau nggak apa-apa dengan ikhlas hati dan senang hati. Kalau ada yang mau mengasih, misalkan orang yang ditolong saya, sebisa saya, semampu saya, kalau mau ngasih dengan
senang dan ikhlas hati, mahal kalau mau ngasih seikhlas-ikhlasnya orang masing-masing. Bukan aku ahli dan senior mengobati orang lain atau pijit urut orang lain atau masas atau tropis. Aku karena udah biasa suka megang orang lain. Emang aku suka nangani orang lain, udah nggak kehitung megang orang lain, menangani orang lain, karena pertama aku suka disuruh atau dipanggil sejak aku dewasa. Jadi aku pijit urut aku pertama aku semenjak dewasa. Karena kakek saya ahli juga dulu. Karena kakek saya ahli juga pijit urut, atau kalau di daerah bisa dibilang bengkel patah tulang juga kakek saya dulu. Nah, saya dulu suka lihat, suka dibawa ke tempat-tempat orang lain sama kakek saya. Jadi aku sedikit tahu gitu. Makanya aku nggak bisa bilang ahli, dan bisa karena tahu aku dari kakek dulu. Sekian dari saya, cukup di sini saja. Mohon maaf atas informasinya. Bila mana ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang berkenan di hati nurani kita semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa bagi-bagi kebaikan di depan auto subscribe-nya dan ditekan jari ke atasnya. Terima kasih, thank you, wassalam.